Selamat pagi pemirsa. Di tengah proses kampanye pemilu 2024 yang semakin menghangat, DPR RI melalui rapat paripurna mengegolkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR yang membuat banyak pihak tersengat. Rancangan belet ini dibuat sebagai konsekuensi bakal diimplementasikannya Undang-Undang Ibu Kota Negara terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Pasal 10 ayat 2 draft rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 8 Desember 2023 dengan tema Stop Begal Demokrasi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Dipilih atau ditunjuk untuk duduk di sini? Itu tidak terkait ya. Kita akan bicara soal begal demokrasi ini, Kang Ade. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Kita melihat berita yang pertama di halaman 2. Ini terkait dengan kehidupan masyarakat ya, Kang Ade ya. Iya. Ini sesuatu yang menggentarkan kita juga. Saya berharap bahwa itu hanya satu peristiwa ya. Tapi ada orang bilang jangan-jangan ini gambaran dari kondisi umum. Beritanya mengatakan periksa faktor kejiwaan pelaku. Ini terkait dengan pembunuhan ya, Kang Ade? Ya, betul. Ini kasus pembunuhan terhadap 4 anak ya, yang diduga dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Ayahnya sendiri ya? Ayahnya sendiri, dan sebelumnya terjadi KDRT si ayahnya ini kepada ibunya, ya, suami istri, ada kasus KDRT. Dan kemudian ketika si ibunya ini dirawat di rumah sakit, kemudian 4 anaknya itu diduga dibunuh oleh bapaknya. Dan ini tentu saja sangat-sangat membuat kita miris ya, sadisme dalam rumah tangga sampai seperti itu. Dan ini tentu saja pakar-pakar yang kita wawancari melihat bahwa ini mesti ada penanganan secara komprehensif ya. Jadi jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti ini terjadi lagi. Jadi perlu penanganan yang lebih maksimal ya dari para pihak. Dan yang miris lagi ini kalau kita lihat lagi kasus-kasus kekerasan pada anak ini, trennya sangat terus bertambah ya. Meningkat ya. Jadi 1 Januari sampai Desember 2023, 7 Desember tingkat kekerasan pada anak laki-laki itu 15.000, kemudian anak perempuan 22.000. Dan ini saya kira perlu upaya yang lebih serius lagi dari pemerintah. Kalau saya tidak tahu berhubungan apa tidak, tapi saya jadi teringat pernyataan Menteri Kesehatan Kang Ade beberapa waktu yang lalu bahwa katanya 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan. Itu kalau memang benar kan berbahaya sekali ya. Maksud saya kalau kemudian dengan keadaan yang terjadi di kehidupannya, tekanan ekonomi, kemudian juga keguyupan mungkin yang sudah mulai berkurang, karena di berita dikatakan para tetangga mengatakan diduga pelaku dan istrinya itu jarang bersosialisasi. Artinya kan bahwa kalaupun kita sudah mulai membangun ekonomi kita, tapi kalau kehidupan sosial kita, kepedulian kita satu sama lain menurun, ya bahaya juga ya Kang Ade. Ya, saya kira kohesi sosial masyarakat harus dibangun ya dengan berbagai cara ya. Jadi bagaimana keguyuban di sekitar kita itu hidup berdampingan secara damai, hangat dengan tetangga. Itu saya kira sesuatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan ya. Baik, dan bagi kita yang masih sehat secara kejiwaan, ya kita bantu juga menyehatkan mungkin relasi kita yang sudah mulai terganggu begitu ya, Kang Ade ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 5 dari kolom Megapolitan. Ini terkait dengan kasus Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif. Berita ini mengatakan keputusan penyidik lukai rasa keadilan. Maksudnya keputusan yang seperti apa, Kang Ade? Ya, ini sampai hari ini sudah setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan mantan Ketua KPK ya, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, dan terakhir dua pemeriksaan sebagai tersangka. Ini tidak dilakukan penahanan ya oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan ini banyak beragam komentar dari masyarakat. Seharusnya dalam prinsip negara hukum di mana basisnya adalah equality before the law, asas kesetaraan kesamaan dalam hukum, maka harusnya penyidik aparatur hukum melakukan penyetaraan ya. Artinya ketika sudah tersangka, apalagi kasusnya sudah terang menerang ya, dugaan gratifikasi,
itu 7,4 miliar ya diketahui oleh penyidik Polda, harusnya dilakukan penahanan seperti itu. Karena juga sudah dicegah ke luar negeri kan? Iya, sudah dicegah ke luar negeri. Jadi kita tidak tahu ini ada apa bargaining apa, mudah-mudahan ada bargaining, tapi penjelasan dari Polda Metro Jaya adalah bahwa ditahan atau tidaknya itu adalah kewenangan penyidik yang lebih tahu, dan memang betul memang ada bunyi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari yang sering kali terjadi ketika sudah tersangka ya harus dilakukan penahanan. Kan begitu kalau kasus-kasus korupsi ya. Iya, karena di kasus yang sama yang diduga Firly Bahuri terlibat, kan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo malah bukan hanya ditahan, dijemput kan? Iya, dijemput. Yang tadinya besoknya katanya mau datang, hari ininya 1 hari sebelumnya langsung dijemput. Ya kok beda perlakuannya begitu ya, di kasus itu aja deh. Betul. Ya sudah, kita percayakan ke Polda Metro Jaya. Cukup aneh juga memang langkah dari Polda nih yang masih terkesan ragu-ragu untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Kita tekankan bahwa kita percaya kepada Polda Metro Jaya, tapi juga Polda Metro Jaya tidak boleh merasa kepercayaan masyarakat ini tanpa harus pembuktian ya. Mereka harus bekerja dengan lebih giat lagi. Ya, saya kira kalau pemberlakuan terhadap Firly Bahuri berdasarkan asas kesamaan dalam hukum ini sama juga dengan seperti kado ulang tahun anti korupsi ya, sedunia tanggal 9 Desember. Oh, begitu. Jadi betul-betul saya kira momentum bagaimana hukum di Indonesia ini harus betul-betul tegak lurus pada berbagai perundang-undangan. Sekarang tanggal 8 kan ya? Iya, Sabtu. Saya rasa mungkin menunggu besok. Bertepatan dengan tanggal 9, nah, baru kemudian ada tindakan itu. Tapi kita tunggu saja, Kang Ade dan pemirsa, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan konflik Israel dan Gaza, di Hamas di Gaza. Dewan Keamanan PBB didesak ambil tindakan. Ini maksudnya tindakan seperti apa, Kang Ade? Ya, ini berdasarkan piagam pasal 99 Piagam Jakarta, di mana Dewan Keamanan PBB bisa melakukan langkah-langkah untuk mengambil tindakan tegas ya, bagaimana menghentikan perang di Gaza atau Palestina ya, bagaimana menghentikan agresi Israel di Palestina atau di Gaza. Nah, ini dimungkinkan karena ada artikel 99. Namun demikian problemnya ini kan ada sejumlah negara yang memiliki hak veto ya, sama-sama sebagai anggota Dewan Keamanan, dan ini bersekutu dengan Israel ya, seperti Amerika, Inggris, Perancis. Jadi kendalanya seperti itu. Tapi saya kira mesti ada upaya karena berbagai anggota Dewan Keamanan PBB seperti Uni Emirat Arab ini mengusulkan resolusi terus harus betul-betul ditegakkan ya, karena memang dasar hukumnya ada pasal 99 Piagam PBB ya. Jadi gencatan senjata itu bisa dilakukan ya, berdasarkan piagam tersebut. Ini memang perlu upaya, perlu pendekatan, tidak hanya menekan Israel ya, tapi juga menekan negara-negara yang bersekutu dengan Israel ya, terkait dengan agresi Israel di Gaza itu. Baik, kita harap PBB juga memperhatikan ya seruan dari masyarakat internasional supaya kemudian agresi itu bisa segera berhenti. Kita tinggalkan itu, berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Kang Ade. Pada pagi ini diberi judul Stop Begal Demokrasi. Ini saya mencari-cari tahu kok bisa keluar usulan di dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta bahwa gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih oleh masyarakat tapi ditunjuk langsung oleh presiden. Itu tidak ketemu. Saya tanya ke beberapa anggota DPR, mereka bilang saya juga baru lihat katanya. Nah, ini bagaimana nih Kang Ade? Kok bisa ada yang nyelundup begitu dan ini bikin heboh, lalu semuanya seakan-akan merasa wah itu kita tidak tahu semua. Bagaimana Kang Ade? Ya, adanya rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini merupakan amanat ya, amanat ketika adanya Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan. Di mana ketika terjadi perubahan Jakarta yang semula adalah daerah ibu kota, ini dari ibu kota negara menjadi ibu kota, menjadi daerah khusus, dan ini memerlukan sebuah payung hukum. Namun demikian ini ketika rancangan undang-undang ini kemudian disahkan, masyarakat kemudian juga para pihak juga terkaget-kaget kok ada sebuah klausul di pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur berdasarkan masukan DPRD, masukan atau memperhatikan saran dari DPRD. Nah, ini tentu saja melukai rasa keadilan ya, hak berdemokrasi warga Jakarta sebanyak 18 juta orang ya. Nah, ini tentu saja harus kita tolak karena amanat reformasi jelas, terlebih lagi di pasal 18
Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintahan daerah itu dilakukan pemilihan secara langsung. Jadi secara kalau kita dari Undang-Undang Dasar 45 juga ini betul-betul terjadi pelanggaran. Yang paling penting adalah bahwa pemilu ini kan bagian dari amanat reformasi. Sebagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh yang menyatakan dan menolak pasal 10 di RUU DKJ itu. Di sisi yang lain Kang Ade, Balik DPR mengatakan bahwa penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ini menarik nih, kalau masyarakat mengatakan tidak mau, wakilnya masyarakat, wakil rakyat mengatakan itu tidak masalah. Ujung-ujungnya seperti apa, kita akan bahas itu Kang Ade. Dan misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 8 Desember 2023, Stop Begal Demokrasi. Stop Begal Demokrasi. Di tengah proses kampanye pemilu 2024 yang kian menghangat, DPR RI melalui rapat paripurna mengegolkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR yang membuat banyak pihak tersengat. Rancangan Bill ini dibuat sebagai konsekuensi bakal diimplementasikannya Undang-Undang Ibu Kota Negara terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Namun, draft rancangan Undang-Undang DKJ yang bakal dibahas ini menuai polemik karena di salah satu pasalnya hendak menghilangkan proses demokrasi. Pasal 10 ayat 2 draft rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Apabila klausul ini diberlakukan, Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung oleh presiden. Celakanya, kendati diprotes keras oleh beragam kalangan, Badan Legislasi DPR sebagai pengusul rancangan undang-undang ini tetap menganggap bahwa penetapan gubernur oleh presiden tidak akan menghilangkan demokrasi. Dalihnya, kata mereka, karena proses penunjukan itu tetap melalui jalur demokrasi, yakni melibatkan DPRD dalam menentukan nama-nama calon gubernur. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, berargumen bahwa makna demokratis dalam penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Balik DPR juga mengungkapkan alasan lain munculnya ide ini, yaitu tingginya biaya pilkada langsung yang harus dianggarkan. Menurut Baidowi, anggaran yang besar untuk pilkada tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Alasan Balik DPR harus merampungkan rancangan undang-undang ini pada 15 Februari 2024 jelas meremehkan nalar publik. Padahal, ide untuk pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini pernah beberapa kali diusulkan para elit politik di negeri ini dan ditolak publik secara luas. Saat itu, ide pemilihan tidak langsung hampir diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang Nomor 22 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, atas desakan publik, Presiden SBY kemudian membatalkan undang-undang tersebut dengan menerbitkan Perpu Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta Perpu Nomor 2/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Klausul penunjukan gubernur oleh presiden ini jelas tidak ubahnya upaya para elit politik untuk membunuh hak politik warga Jakarta yang saat ini mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Belum lagi ada kecurigaan bahwa upaya memasukkan pasal ini bisa meningkatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Jakarta dan Indonesia. Dengan APBD yang mencapai 81 triliun rupiah, bukan tidak mungkin proses penunjukan gubernur oleh presiden tersebut bisa jadi ajang transaksi antar para elit politik. Karena itu, publik dan kekuatan demokrasi harus menolak masuknya klausul pemilihan gubernur Jakarta oleh presiden ini. Mereka mesti bergandengan tangan dengan Partai Nasdem, PKS,
PKB, dan sejumlah elit PDIP yang secara tegas menolak praktik sewenang-wenang yang bakal merusak demokrasi. Jangan sampai pemberlakuan pasal tersebut sekadar memberi keuntungan singkat kepada pihak-pihak yang tidak peduli pada kepentingan demokrasi yang berpusat dari partisipasi publik. Jangan biarkan hak publik dikebiri, partisipasi publik dibonsai demi kepentingan sekelompok kecil orang. Demokrasi di daerah melalui pilkada pilihan rakyat yang telah terbukti menumbuhkan para pemimpin baru di negeri ini, jangan lagi diutak-atik demi syahwat politik untuk berkuasa. Jangan pula para pemburu rente dan kuasa membegal demokrasi di daerah yang kian mekar atas nama efisiensi anggaran. Yang dalam jangka panjang justru membunuh partisipasi anak bangsa. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau juga bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan. Pak Jo Hermansyah, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Ade. Ya, Pagi. Prof Jo, kelihatannya Ya, tahun 2023 ini tahun yang luar biasa karena kita terkaget-kaget dengan banyak peristiwa politik, termasuk yang terakhir ini ada usulan bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Presiden akan menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian usulan ini bisa tiba-tiba muncul ya Prof Jo? Apakah memang dilihat bahwa pilkada itu berlaku kecuali di Jakarta? Bagaimana Prof Jo? Iya, jadi tiba-tiba muncul ini karena dianggap Jakarta itu Pemda khusus setelah dia tidak jadi lagi ibu kota. Nah, Pemda khususnya kan bidangnya perekonomian sama global city. Tapi itu apa urusannya sama memilih pemimpin? Jadi malah kan global city, perekonomian itu kan warga, rakyat yang dibutuhkan untuk menyokongnya, ya kan? Nah, itu kebelingernya di situ. Lalu dua step mundur demokrasi kita, Leo. Jadi dari memilih langsung, kemudian kita kalau satu step mundur, yaitu lewat DPRD, itu udah mundur. Sekarang satu step lagi mundur kayak zaman awal kemerdekaan, ya, yaitu diangkat atau ditunjuk saja oleh presiden ketika belum ada DPRD. Dulu itu begitu Republik Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan gitu ya. Jadi itu ditunjuk presiden, tapi kita udah punya DPRD, udah punya rakyat yang cerdas di DKI, udah punya ekonomi yang cukup bagus. Itu 11,3 juta tuh penduduk DKI, masa mau dihilangkan suaranya diganti oleh suara presiden? Aneh, bilang ajaib itu. Ini kan Badan Legislasi DPR ya, Wakil Ketuanya Ahmad Baidowi berargumen katanya bahwa penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Bahwa biaya pilkada langsung itu tinggi anggarannya, dan menurut Balik Baidowi ini, saya kutip lagi dari editorial, anggaran besar untuk pilkada lebih baik digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Itu benar atau dibuat benar-benaran itu Prof Jo? Itu nggak masuk pakem ya, nggak masuk standar dalam satu sistem otonomi daerah yang maju dan sehat ya. Nah, itu udah totalitarian, otoritarian itu. Jadi otonomi daerah ini kan bagian dari demokrasi, ada desentralisasi, dibolehkan rakyat di daerah itu menjalankan urusan pemerintahan lewat kepala daerah yang dipilih, dan kepala daerahnya itu rakyat yang milih, bukan dengan pengangkatan. Nah, itu standar demokrasi dan sesuai dengan konstitusi. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, itu kalau daerah otonom, Provinsi Jakarta ini adalah daerah otonom di tingkat provinsi. Maka pakemnya adalah harus dipilih secara demokratis, yaitu langsung kan oleh rakyat.
Betul. Nah, alasan mahal itu enggak juga. Jakarta itu kan APBD-nya paling tinggi di Indonesia, 80-an triliun. Dan dia bisa membiayai, mengongkosi. Yang kedua, rakyatnya cerdas dan pada terdidik loh, Leo. Oke. Tadi di headline news pukul 7 saya membacakan berita ada pernyataan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa pemerintah tetap berprinsip gubernur dan wakil gubernur Jakarta meskipun nanti sudah menjadi berubah statusnya daerah khusus saja, itu tetap akan dipilih rakyat. Ini bisa kita anggap bahwa ini adalah sikap resmi pemerintah pusat ya, Prof. Jo ya? Ya, saya baca gitu, berarti Mendagri sebagai wakil pemerintah, wakilnya presiden yang ngurusin sebuah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, itu defend demokrasi, membela demokrasi. Nah, kawan-kawan yang di Senayan ini yang tanda tanya, kenapa kok yang baliknya gak membela demokrasi yang notabene dia dipilih oleh rakyat? Ada apa? Saya khawatir ini ada transaksi, ini ada titipan nih kayaknya, Leo. Oke, kita harapkan bahwa wakil-wakil kita ya, kan yang di DPR itu wakilnya Prof. Jo, wakil saya juga ya Prof ya, itu mendengarkan mandat dari kita yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Betul Prof. Jo? Iya, syukurlah kan udah ada 6 itu fraksi yang sekarang menolak ya. Tinggal 3 tuh Gerindra, P3, satu lagi PAN yang belum tuh. Bahaya tuh kalau belum tuh. Oke, baik. Kita tunggu saja nanti, semoga apa yang diharapkan rakyat benar-benar disuarakan dan diwujudkan oleh wakil rakyat di DPR. Untuk saat ini terima kasih mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Jo Hermansyah Johan. Terima kasih Prof. Jo, selamat pagi. Ini menarik nih Kang Ade, yang ngusulin nggak ada yang ngaku. Lalu tadi kita sudah dengar Menteri Dalam Negeri, saya anggap itu adalah sikap resmi pemerintah pusat mengatakan tetap dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk, meskipun nanti sudah daerah khusus. Lalu kalau kemudian DPR masih membicarakan ini, masih membuka peluang penunjukan langsung oleh Presiden, DPR ini mewakili siapa jadinya? Bagaimana Kang Ade? Ya, saya melihat bahwa penyelundupan hukum ini bagian dari memang drama Korea panjang ya. Drama Korea lagi, oke. Jadi kita tahu bahwa drakor itu kita tahu yang menghebohkan itu kan terjadi di MK ya. Bagaimana kemudian batas usia capres kemudian disiasati dengan klausul baru bahwa jika sudah menjabat sebagai kepala daerah itu bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Meskipun kurang dari 40 tahun umurnya. Betul. Nah ini kan bagian dari drama yang memang diciptakan sedemikian rupa by design. Karena dalam politik itu tidak ada istilah kebetulan ya, yang ada adalah perencanaan by design. Itu saya kira kita harus yakin lah bahwa semua yang terjadi ini bagian dari rangkaian panjang bagaimana hukum ini didedikasikan untuk kelompok tertentu. Nah, ini saya kira harus kita tolak ya. Karena jelas di Undang-Undang Dasar 45 di konstitusi kita bahwa kita ini negara hukum, Marstat ya. Kita harus mengejauhkan bahwa negara ini sebagai negara kekuasaan. Kita masih negara hukum kan? Kita masih negara hukum. Itu konstitusi dasar kita yang saya kira harus kita tegak lurus di sana. Nah, oleh karena itu menurut saya pikiran-pikiran yang bagaimana melecehkan nalar publik, melecehkan hak berdemokrasi rakyat, ini harus kita tolak. Alhamdulillah sekarang partai-partai sudah sebagian besar menolak. Saya kira proses untuk bagaimana penyelesaian undang-undang ini, di mana pasal 10 mengamanatkan di dalam RUU ini bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur, ini saya kira bisa tereliminasi secara cepat ya. Karena targetnya tanggal 15 Februari 2024 ini harus selesai. Rancangan undang-undangnya. Karena memang kita tahu bahwa sudah ada undang-undang IKN yang menyatakan bahwa ibu kota negara itu di Kalimantan, berarti DKI bukan lagi ibu kota negara, tapi menjadi daerah khusus. Nah ini saya kira dengan pemahaman yang sama, dengan landasan yang sama bahwa kita menjunjung tinggi hak berdemokrasi rakyat, 11 juta warga DKI, ini saya kira harus betul-betul proses ini prudent ya, prudent dan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan rancangan undang-undang, saya kira harus ditegakkan. Apa itu good governance dalam penyusunan undang-undang? Yang pertama adalah akuntabilitas. Seperti apa sih kajian akademiknya? Meskipun ada panja sebelumnya, panitia kerja rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, kita tidak pernah mendengar tuh ada diskusi publik.
Dan kita pun pers juga tidak pernah diajak gathering gitu. Padahal itu bagian dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan kan? Iya, betul. Seharusnya kan dibuat semacam diskusi publik di kampus-kampus dan di mana-mana. Saya kira harus dibuka itu. Nah, inilah menurut saya akuntabilitasnya sangat penting. Kemudian yang kedua ada transparansi dan partisipasi. Jadi 3 hal ini menurut saya harus menjadi landasan. Meskipun kita sekarang ini sedang sibuk dengan copras-capres dan target harus selesai Februari, tapi prinsip dari akuntabilitas, transparansi dan partisipasi itu harus tetap sehingga betul-betul rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu betul-betul akuntabel nantinya gitu. Pertanyaannya kan sekarang ini Balik sudah menyetujui rancangan undang-undang ini sebagai inisiatif DPR. Di bagian mana dari tahapan proses pembahasan rancangan undang-undang ini yang kemudian masyarakat atau rakyat kita bisa mendesak wakil kita untuk mengikuti keinginan rakyat ini? Ya, kita berhak ya ketika nanti prosesnya di DPR, kan prosesnya setelah dari balik di paripurna bahwa ini ada inisiatif DPR. Kemudian nanti Presiden akan memberikan respon terhadap rancangan undang-undang DKJ ini yang telah disusun oleh Balik. Nah, dari situ nanti akan ketahuan DIM-nya. Nah, daftar isian masalah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi nanti akan terlihat siapa yang berkepentingan dengan pasal 10 ayat 2 ini. Karena begini, karena kalau kita lihat dari Mendagri Tito Karnavian, beliau kan menolak. Jelas tidak bisa, itu demokrasi, kita negara demokrasi. Tidak ada itu penunjukan gubernur, wakil gubernur oleh Presiden. Nah, tapi nanti buktikan dong, itu harus muncul di DIM. Kalau tidak ada di DIM, daftar isian masalah, berarti memang di kalangan pemerintah sendiri terjadi dissenting opinion. Berbeda pendapat. Jadi kita lihat nanti DIM pemerintah seperti apa. Apakah betul memang penyelundupan hukum ini diduga oleh kekuatan besar misalnya yang sedang berkuasa. Kita lihat DIM-nya seperti apa nanti dari pemerintah. Jadi saya kira masih ada waktu, meskipun memang rentang waktunya sangat-sangat sempit ya. Tapi kita berharap politisi kita di DPR di Senayan mencurahkan waktunya untuk menyelesaikan RUU DKJ ini. Karena bagaimanapun juga jangan sampai terjadi kekosongan di DKI Jakarta. Jakarta harus mempunyai payung hukum pasca ditetapkannya Kalimantan Utara sebagai ibu kota negara di sana. Kang Are, memang kita harapkan bahwa wakil-wakil rakyat dan beberapa fraksi yang sudah menyatakan jelas menolak akan konsisten ya sampai pada pembahasan rancangan undang-undang ini di paripurna. Tapi kan Indonesia ini kan negara ajaib kan, wonderland. Sering terjadi hal-hal yang kita pikir tidak mungkin terjadi juga. Jangan-jangan fraksi-fraksi kemudian jadi berbalik badan karena ada sesuatu yang dipertukarkan, tawaran, atau yang diancamkan. Kan itu menjadi rahasia umum. Apakah itu bisa benar-benar steril bahwa sikap mereka akan sama sampai akhir? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita sekarang sebelum kita berdiskusi lagi ya Kang Ade, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagan Siapi-Api, Kepulauan Riau. Riau maksud kami, Anda Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng di Bagan Siapi-Api Riau, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sugeng. Silakan Pak, langsung Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini stop begal demokrasi. Sebetulnya ini bukan dibegal lagi.
Oh. Ini sudah kita nih mewakili DPR, rakyat mewakili DPR. Terbalik ya? Mana? Kami mengharapkanlah DPR betul-betul harus berjalan dengan relnya sesuai dengan kemauan masyarakat. Yeah. Ini kalau nantinya ini demokrasi ini sudah diporak-perandakan, politik ini tidak ujuk-ujuk langsung mendadak begitu. Ini sudah ada suatu perencanaan sangat besar. Nanti berikutnya apa lagi? Ini sudah betul-betul sudah dikebiri betul-betul demokrasi Indonesia rakyatnya ini. Sudah ditutup, sudah dibungkam. Rakyat ini sudah bingung mau kemana ini. Yeah. Kalau semuanya DPR ataupun elit politik yang menghendaki pikirannya sendiri, tidak menghendaki pikiran rakyat. Saya sangat sedih. Mohonlah pada elit politik ataupun DPR di sana itu, mendengarkanlah, buka telinga lebar-lebar, dijernihkan hati apa yang dikehendaki rakyat. Kalau nantinya ini presiden gubernur ditunjuk presiden, ini akan malapetaka jadinya. Percaya sama saya, akan malapetaka. Kehendak rakyat bukan demikian. Tidak memilih seseorang, ditunjuk seseorang, tapi rakyat semuanya bertanggung jawab. Inilah pemimpin kita. Gitu. Baik. Jadi terima kasih. Saya mengharapkan kepada politik itulah. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagansi Api-Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya setuju dengan judul ini, Stop Begal Demokrasi. Kalau perlu ditambahi, Stop Begal Demokrasi oleh Oligarki. Ini drama apa lagi nih? Ini Derajal nih ya, drama yang dilakukan itu untuk begal ya. Hak suara pemilih penduduk Jakarta yang kurang lebih 11 juta itu dibegal oleh DPR atau DPRD dan diserahkan kepada presiden. Nah ini bukan demokrasi tapi demokrasi. Ini titipan siapa atau ada barter apa? Siapa yang nitip? Saya nggak yakin ini ujuk-ujuk betul begitu saja. Bila alasan anggaran, Bung Leo, saya yakin bahwa Pilpres itu sangat besar anggarannya. Sudah aja sekalian Pilpres dipilih oleh MPR. Kembali seperti yang namakan, kita tidak ingin begitu. Ini tidak ada kaitannya dengan Global City. Apa keterkaitannya dengan pemindahan ibu kota IKN? Itu pilgubnya yang kok jadi pilgub yang dihapus. Gimana di IKN? Kita harus hati-hati bahwa rencana untuk pilkada itu dimajukan September. Nah ini ada hubungannya nggak dengan itu? Supaya presiden yang menentukan siapa yang menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI atau di IKN. Hati-hati, nanti bisa-bisa yang jadi gubernur, wakil gubernur di DKJ ini anak mantu atau paman malah. Jadi juga kita harus belajar dari Rita Batam. Di Batam itu waktu otorita itu masalah pertanahan, perizinan, itu banyak permasalahan waktu itu. Kebetulan saya dari Seknek ke sana, itu banyak permasalahan. Sudahlah, jangan begal, pilih rakyat DKJ. Biarkan aja berjalan seperti kemarin-kemarin. Makasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Ade. Kalau bisa jangan jadi pembegal ya Bang, jangan bilang begal. Jadi jangan jadi pembegal. Pembegal itu udah hancur di negeri ini. Saya jadi berpikir begini Bang. Katanya kita ini negara demokrasi, katanya kita negara hukum, katanya kita sudah menjalani reformasi 25 tahun. Ada revolusi mental. Apakah ini yang dimaksud revolusi mental ya Bang? Apakah ini ada kaitannya dengan dimajukannya pilkada di bulan September yang harusnya di November? Karena kalau November sang penguasa udah nggak jadi presiden lagi. Ataukah ada kaitannya dengan pilkada yang juga ada bagian dari anak mahkota yang tampil dan juga di Pilpres. Nah kalau memang DKJ ini bisa pemilihan ditunjuk gubernur dan wakilnya oleh presiden, jangan-jangan seluruh Indonesia akan setuju, apalagi jika alasan pembenarnya pilkada itu membutuhkan biaya yang besar. Nah kalau gitu yang nggak usah ada demokrasi, udah di pemilu, pilih aja semuanya kan. Atau negara ini dianggap punya nenek moyangnya ya Bang. Makasih Bang, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Anda.
Terima kasih. Kelihatannya Bu Ipong sudah gemas. Iya. Memang negara nenek moyang Anda begitu. Ini kalau kita melihat 3 pemirsa kita nih, Kang Ade, mereka bisa melihat dengan jelas. Tapi juga ada bahaya, kalau saya bilang bahaya karena akhirnya ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah tindakan praktis untuk memasukkan pihak-pihak tertentu supaya langsung menjadi gubernur Jakarta. Dan pihak-pihak tertentu ini adalah pihak-pihak yang dekat dengan yang sedang berkuasa. Nah, ini kan bahaya kalau pemikiran ini terus muncul. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini saya kira dugaan dari 3 pemirsa kita tadi, Pak Sugeng dari Riau, Pak Ondo Bekasi, dan Ibu Ipung dari Bali. Ini beliau-beliau ini melihat, dan juga saya kira semua pemirsa melihat bahwa ada ruang gelap memang. Ada ruang gelap di mana proses di DPR sebelumnya ini menuju ke paripurna di balik ini terjadi ketidak transparan gitu, tidak transparan prosesnya, sehingga kemudian tiba-tiba muncul pasal 10 ayat 2 ya, bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, saya kira ini harus segera diberikan penyikapan setelah nanti pemerintah menyampaikan perisian masalah ke DPR ya. Jadi itu harus terang benderang ya, karena kita juga ingin fokus bagaimana Pilpres ini. Minggu depan sudah ada debat Capres dan Cawapres. Saya kira proses di DPR dan juga pemerintah harus segera, Presiden harus menyampaikan surpresnya, surat Presiden dilengkapi dengan daftar isian masalah bagaimana pemerintah menyikapi RUU Daerah Khusus Jakarta yang sudah diparipurnakan menjadi hak inisiatif DPR. Nah, kita berharap prosesnya akuntabel di situ. Dan bagaimana yang paling penting adalah hak demokrasi 11 juta warga DKI ini tidak terkesampingkan. Gitu. Nah, kita berharap bahwa demokrasi kita semakin matang. Pilkada ataupun pemilu ini kan bagian dari proses yang harus kita lalui ya, sebagai pola sirkulasi kekuasaan ya, yang lebih demokratis. Jadi jangan sampai terjadi pembegalan ya. Jadi begal ini kan kalau kita lihat memang pemaksaan secara kekerasan, tapi ini juga, saya kira dalam politik juga ada pembegalan di mana proses kemudian secara normal sesuai dengan ketentuan, tapi kemudian dipotong diam-diam. Ini kan juga sama pembegalan. Jadi saya kira kalau memang ini terjadi kemudian sampai lolos, ini merupakan sebuah kemunduran besar ya. Apalagi Jakarta meskipun bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota, daerah khusus perekonomian, tetap menurut saya sih tetap menjadi epicentrum ya. Strategis lah. Strategis betul. 81 triliun uang nggak sedikit loh. Apalagi menjadi pusat perekonomian global ya. Jadi memang luar biasa magnitude dari Jakarta harus betul-betul tetap menjadi epicentrum tumbuh suburnya demokrasi secara sehat. Jadi saya kira itu harus kita tegakkan hal itu. Apalagi pernah ada yang mengatakan nih Kang Ade, sumber yang sangat resmi, sangat valid maksud saya, bahwa untuk Pilpres itu tahun 2019 itu butuh sekitar 6 triliun katanya untuk menang. Lalu 81 triliun APBD Jakarta kan sangat menggiurkan begitu ya, untuk kemudian apapun lah bisa dipakai. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan tadi saya sebelum jeda Kang Ade. Indonesia ini negara ajaib kan. Bagaimana keputusan MK itu kan juga ajaib terjadi betul. Juga di Republik ini yang katanya negara hukum. Makanya saya berkali-kali tanya ke Kang Ade, kita masih negara hukum bukan? Masih hukum, tapi hukumnya bisa bengkak-bengkok begitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau kemudian fraksi-fraksi yang sudah mengatakan menolak, lalu pernyataan resmi pemerintah yang nanti keluar dari surprise itu ternyata bukan menolak, tapi akhirnya menerima, terutama tadi pasal 10 ayat 2 rancangan undang-undang ini, apa artinya kepada Republik ini? Apakah kemudian benar-benar itu artinya bahwa demokrasi sudah mati di negara ini? Atau seperti kata Pak Ondo tadi, bukan demokrasi yang ada, tapi demokrasi. Kegilaan yang mengatakan seakan-akan demokrasi, seakan-akan aman, ternyata semuanya diselewengkan. Apa itu artinya seperti itu, Kang Ade? Ya betul, saya kira itu pengkhianatan terhadap semangat reformasi ya, di mana pemilu ataupun pilkada bagian dari sistem demokrasi yang harus kita tegakkan. Jadi saya kira kita harus mendorong bagaimana munculnya kekuatan publik ya, kekuatan rakyat ya, wabil khusus kekuatan warga Jakarta yang menolak penunjukan gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya kira masih ada upaya ketika misalnya secara politik nih, katakanlah partai-partai draw atau bagaimana gitu. Saya kira masih ada kekuatan kita, kekuatan rakyat Jakarta yang memang memiliki hak pilih ya, 11 juta ini kan angka yang sangat besar gitu. Jadi saya kira kalau rakyat Jakarta bergerak, ini juga tidak akan lolos, saya yakin itu, Leo. Baik,
Kita harapkan nurani dari wakil rakyat kita masih ada, karena tadi Pak Sugeng mengatakan sekarang sudah terbalik nih keadaannya, bukan wakil rakyat yang menyuarakan kita, tapi kita yang menyuarakan atau mendesak DPR. Tapi kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ada Giom mengatakan Vox Populi, Vox Dei katanya ya, suara rakyat, suara Tuhan katanya. Karena saya sering melihat sekarang belakangan di Indonesia kelihatannya kita wilayah yang terasing dari ada Giom itu. Tapi kembali lagi, apakah kemudian kita bisa melihat bahwa untuk kali ini suara rakyat masih benar-benar didengarkan oleh wakil kita yang kita pilih untuk mewakili kepentingan kita, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan pihak-pihak yang sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang mengusulkan usulan pemilihan penunjukan langsung ini. Bagaimana Kang Ade? Ya, saya kira justru momentum pemilu ini adalah momentum rakyat menunjukkan taringnya ya. Jadi tinggal kita lihat politis-politis yang sekarang mencalonkan lagi, itu tinggal dikeroposin di dapilnya. Jangan usah pilih di dapilnya masing-masing mereka. Jadi ini saya kira rakyat harus betul-betul menunjukkan taringnya ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa kita berharap proses demokrasi, proses politik di negeri ini harus berjalan normal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh lagi ada drama-drama yang menyesatkan. Drama ini kan kita mulai dari MK, kemudian sekarang masuk ke RUU Daerah Khusus Jakarta, dan kemudian tadi yang seperti Ibu Ipung sampaikan, pemajuan pilkada pada bulan September dari November ini juga bagian dari by design, bagian dari drama panjang, di mana ada kelompok tertentu yang memang menginginkan bagaimana kekuasaan itu jatuh ke pelukannya gitu secara dengan dukungan demokrasi yang prosedural. Sementara kita berharap bahwa demokrasi ini berkualitas, demokrasi yang memang bisa membangun kesadaran publik gitu. Seperti itu. Kembali lagi, akhirnya kan kita berharap kepada rakyat, tapi pertanyaannya kembali lagi Kang Ade, apakah rakyat kebanyakan itu memahami masalah ini? Memahami bahwa sebentar lagi bisa jadi kalau salah pilih, demokrasinya hilang di Indonesia ini. Kita menjadi negara yang seakan-akan demokrasi, tapi sebetulnya menjadi negara otoriter. Apakah rakyat kebanyakan masih sadar? Karena kan kita masalahnya one man one vote nih. Yang sadar hanya katakanlah let's say 10 juta, lalu 100 juta lebih tidak sadar dan dipilih juga, dan tidak sadar juga bahwa gubernur Jakarta itu akan dipilih, ditunjuk langsung oleh presiden. Kan akhirnya kejadian juga nih Kang. Bagaimana Kang? Ya, kalau saya lihat dari sejumlah survei ya, sejumlah survei mengatakan misalnya tentang bahaya demokrasi. Apakah Anda tahu tentang politik dinasti yang ada sekarang? Kan ada pergerakan, sebagian besar kemudian terjadi peningkatan, rakyat tahu. Rakyat tahu ya? Bagaimana dengan adanya politik dinasti? Rakyat juga menyatakan mengkhawatirkan. Tidak setuju. Artinya bahwa di tingkat masyarakat juga terjadi pemahaman baru ya, pemahaman bagaimana berdemokrasi secara sehat. Jadi saya masih optimistis bahwa semakin kemari rakyat semakin cerdas kok. Mana yang memang capres ataupun cawapres ataupun juga politisi kita yang hanya bermain gimmick tanpa gagasan, misalnya seperti itu. Rakyat sudah cerdas dan rakyat tidak lagi bisa dibohongi dengan sembako, dengan susu UHT dan sebagainya. Jadi saya kira ini momentum bagaimana rakyat betul-betul menunjukkan taringnya. Jadi proses pemilu inilah yang bagaimana rakyat menaikkan posisi tawarnya di hadapan para elit politik, seperti itu. Orang-orang yang berusaha untuk memaksakan kehendaknya, membegal demokrasi ini, apakah kita masih bisa harapkan akan sadar begitu Kang Ade, atau memang ya sudah selesai kesadaran mereka itu? Ya, elit politik yang mengakali rakyat, saya kira hukumannya ada pada 14 Februari besok. Gitu. Nah, inilah saya kira rakyat bagaimana harus menunjukkan kedewasaannya, menunjukkan bagaimana sense of crisisnya, bahwa demokrasi harus diselamatkan di bumi Indonesia. Baik, semoga kita sama-sama mewujudkan itu, dan kita harap 11 juta orang warga Jakarta juga menyuarakan suaranya. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Kang. Pagi Leo. Pemirsa, demokrasi di daerah melalui pilkada, pilihan rakyat yang telah terbukti menumbuhkan para pemimpin baru di negeri ini jangan lagi diutak-atik demi syahwat politik untuk berkuasa.
Jangan pula para pemburu rente dan kuasa membegal demokrasi di daerah yang semakin mekar atas nama efisiensi anggaran yang dalam jangka panjang justru membunuh partisipasi anak bangsa, Anda dan saya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.